Adapun anak-anak kita nih, kita udah Islam dari kecil, punya anak, ya itu udah pasti mukmin. Nggak perlu syahadat lagi. Ilu utama. Karena anak orang non muslim pun ketika belum balik tetap itu muslim, mukmin. Yang bikin dia jadi agamanya macam-macam itu kan orang tuanya. Sehingga bisa dipastikan bahwa keimanan itu adalah makhluk. Karena dia diciptakan oleh kita. Itu pilihan. Meskipun orang yang sudah dicap akan ke neraka, pasti ke neraka. Jelema nu geus dicap bakal ke surga, pasti ke surga. Sanajan hirupna acak-acakan, tetap ujungnya manggih jasang ke surga. Ya ada satu hari sabi, pas kebetulan bab eta lah yang kemarin saya ngaji ke Abu ya. Jadi kata Nabi, orang yang dalam satu hadis itu, orang yang bahagia adalah orang yang sudah dicap, dipastikan, ditulis ku Allah bakal bahagia. Orang yang cilaka itu orang yang pasti sudah dari zaman sebelum Allah bikin makhluk, Allah udah nyatet itu bakal orang celaka. Jadi ada sahabat, ya kalau begitu mah nggak usah amal. Buat apa beramal? Kalau kita sudah dipastikan. Jadi Nabi, justru amal itu ciri. Kalau kamu bakalnya bahagia, bakal ke surga ya, pasti perbuatanmu itu perbuatan yang mengarah ke surga. Kalau kamu sudah dipastikan di dalam zaman azali sebelum Allah bikin apa-apa adalah calon ahli neraka, pasti pekerjaanmu itu pekerjaan yang mengarah ke neraka. Karena pekerjaan kita pun hakikatnya kan menang Allah. Kulikola. Setiap sesuatu itu dipermudah atas dasar diciptakan untuk apa dia. Sehingga kalau dia ahli surga, pasti gampang mengerjakan hal-hal yang surgawi. Namun nyana ahli neraka, pasti gampang ngelakonan maksiat. Semua makhluk itu Allah permudah di jalan yang sebenarnya dia mau kemana. Nah kalau menguari orang misalkan, babari jasa mun hayang untuk ibadah, di surgawan berarti. Tapi lamun babari ndek maksiat, hese ndek ibadah. Waduh, awas ya Kak. Besi di neraka doang. Iya, ada jalan gitu. Untuk kebaikan itu ada jalan, maka itu kita dikehendaki baik. Bahkan dalam satu hadis disebutkan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah berikan dia pengertian dalam agama. Mun teu ngaji, ngajar ngaji. Gampang nama. Maka orang yang sudah diberikan kemudahan dalam agama, urusan agama, berarti orang itu sedang dikehendaki baik oleh Allah. Kamu diberi jalan. Karena banyak orang yang sulit. Waktu luang banyak, uang banyak, nu ngajak ayah. Tapi karena ibadah sangat baik. Kamu harus gitu kan. Karena waktu luang mah gitu. Waktu luang banyak, biaya ada. Yang ngajak banyak. Tapi kok susah aja. Nah, itu harus dipikirin. Ulah-ulah ini emang bakal jadi suruh neraka gitu. Segala sesuatu pasti akan dipermudah oleh Allah. Yang cocok dengan dia itu apa? Tulisan takdirnya itu apa? Kan bukan dina masalah apakah ahli selamat, apakah ahli celaka. Nggak sapa poe ge. Dalam pekerjaan, kok aing gampang mah mun dagang. Memang beureun anglehna cek olot mah karena dagang. Ada orang yang bisnisnya mudah, kalau dagang rugi mulu, tapi kalau bisnis gampang. Ya mungkin di situ memang jalannya. Selama di situ tuh kita tidak meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan larangan Allah, maka itu udah yang terbaik terjadi. Dinya jalannya. Fakna seorang madidinya. Kan banyak orang gonta-ganti profesi nyari yang cocok. Kamu cocok anak kantong gitu.
Pokoknya profesi apa kamu diberikan oleh Allah di situ, dan selama itu kamu tidak terganggu, ibadah nggak terganggu. Maka eta berarti cocoknya di dinya. Tidak perlu cari-cari yang macam-macam. Mencoba angleh nak gitu bahasanya. Yang di situ tuh ngerasa nyaman dan sholat bisa, ibadah bisa tidak terganggu, berarti memang di situ cocoknya. Meskipun duit pas-pasan umpama. Gaji 30 juta seminggu tapi itu bisa sholat. Berarti lain dirinya tempat sia gitu. Pokoknya hal-hal di luar ibadah mahdoh ya, di luar sholat, puasa, zakat, haji gitu ya, di luar ibadah yang sifatnya murni, itu kita cocok apa enggak? Ya lihat itu sisi ibadah. Orang kaganggu tuh ibadah di dinya. Lamun henteu berarti eta memang tempat orang. Profesi kita tuh itu berarti cocok artinya buat kita. Meskipun ya kan banyak kurang dari segi materi atau apa. Karena patokan pertama jangan sampai kerjaan itu kan meninggalkan ibadah. Oh, kerja juga buat ibadah, kenapa meninggalkan ibadah kan? Maka ketika ibadah tidak terganggu dalam profesi tersebut, berarti eta lah profesi yang cocok. Salahnya duit detik umpama. Tapi meskipun uangnya besar, tapi meninggalkan ibadah berarti nggak cocok. Itu bukan di situ tempatnya sebenarnya. Namun di tafakuran lagi ya. Berpengalaman. Orang kok lamun kana ngaji gitu ya, ngeunahun gitu kan. Berarti dirinya tempatnya sih. Kemarin ngobrol jeung babaturan, oh nyanah yang kaya, yang sugih. yang sugih, yang loba duit gitu. Komo kakarak berkeluarga, oh nyana mencari-cari, tapi kan kanya yang wali. Mana wali hidup kene? Meta doana aing. Lamun heuh cenah we doana manjur gitu. Datang ka tunjukkeun tuh ka ditu tuh. Iya teh Mbah Mutamakin dari Pati. Kan itu udah meninggal di kuburannya. Saya mau yang hidup. Biar saya langsung didoain, pengen tahu doanya kayak gimana. Tapi tidak pernah ditunjukkan. Karena ternyata posisinya bukan di situ. Dan dina kos gitu posisinya gitu. Jadi jangan capek. Orang pernah ngajar sekolah, buat 2 minggu doang. Anjir yang didinya posisinya. Duit, jatuh kabel gitu kan. Capek ben ya. Gaji gitu dicopot. Pernah. Sekolah SD, nah gantian Haji Iwan. Di itu di Yonif 320. 320 dan 220, 203. 203. Jauh kurang teh. Kayak capek. Balik ke hujanan naik motornya di jalan Pasir Rangdut. Jauh. Aduh. Yang empot-empotan, ya motor atau lewat suratan, sudah payah gitu pada kena. Motor harita mau motor aja penuh karisma ya. Oh mungkin saya bukan di sini. Gitu. Jadi udah kurang teh, lain jalanan. Itu kudu nyaho posisi gitu. Posisi orang teh naon. Ya, riwayat perjalanan hidup. Karena betulnya ke situ tak ada. Jadi yang jadi satpam, yang jadi security. Yang cita-cita. Penting patokan gitu kan. Patokan jangan ninggalkan ibadah. Silakan kerja macam-macam boleh. Mau bisnis, mau dagang, mau misalkan wira swasta, wira usaha umpama. Tapi patokan pertama teh tidak meninggalkan ibadah saya bisa ibadah. Kan rata-rata di orang kan patokannya duit. Gajinya gede eta berarti. Padahal itu cocok ya nyana teh syarat kenaon gitu kan. Makanya di situ banyak orang banyak duitnya banyak tapi utangnya banyak. Pas ya bedeng pamajikan urusan ekonomi padahal dua-duanya kerja. Karena nggak tahu posisi yang tepat dan salah patokan.
Mau kerja itu ibadah kan ya. Nah, masa ninggalkan ibadah saja? Harusnya kan saling melengkapi. Tidak meninggalkan, berarti kalau meninggalkan bisa jadi ya itu mungkin kita bukan di situ posisinya. Apalagi orang udah nyoba kerja ini gitu. Ya, ketika kita di situ nyaman dan tidak melalaikan perintah agama, itu cocok berarti.